Dari luar rumah tangga mereka terlihat sempurna. Tapi di balik senyum suami tersimpan rahasia yang perlahan meretakkan hati sang istri. Selamat datang di Santi Story. Channel ini menyajikan cerita yang penuh makna, haru, dan pelajaran hidup. Setiap cerita yang kami angkat berasal dari pengalaman nyata, dikemas dalam narasi yang menyentuh hati. Sebelum masuk ke ceritanya, sahabat jangan lupa absen dulu ya. Sahabat dari mana saja? Untuk kamu yang belum subscriber jangan lupa subscriber. Yang sudah subscriber semoga rezekinya mengalir. Yuk kita dengar ceritanya. Malam itu, di ruang tamu rumah besar bercat putih gading, aku duduk sambil menatap foto pernikahan yang terpajang rapi di dinding. Foto itu memperlihatkan aku dan suamiku berdiri berdampingan, tersenyum lebar seakan dunia kami penuh dengan kebahagiaan. Orang-orang yang datang ke rumah kami selalu memuji. Katanya kami adalah pasangan sempurna, mapan, serasi, dan harmonis. Rumah berlantai 2 ini, mobil di garasi, dan usaha yang berjalan lancar adalah bukti nyata keberhasilan kami di mata banyak orang. Setiap kali ada acara keluarga, aku dan suami selalu jadi contoh. Kakak ipar sering berkata, lihat mereka, selalu romantis, nggak pernah ribut. Rumah tangga idaman. Deh. Aku hanya tersenyum, berusaha menahan rasa getir yang perlahan merayap di dada. Karena mereka tidak tahu, di balik senyum suamiku di depan orang banyak, ada jarak yang kian lama kian melebar di antara kami. Dulu, setiap pagi ia selalu menyapaku dengan kecupan hangat di dahi sebelum berangkat kerja. Sekarang, sapaan itu mulai jarang ada, tergantikan dengan langkah terburu-buru dan suara pintu yang tertutup tanpa pamit. Dulu kami bisa duduk bersama di meja makan, membicarakan rencana masa depan sambil tertawa ringan. Kini meja makan itu lebih sering sunyi, hanya menyisakan suara sendok dan garpu yang beradu tanpa percakapan berarti. Aku sering mencoba menghibur diri dengan berpikir bahwa mungkin ia sedang lelah, pekerjaannya sedang banyak, dan waktunya terkuras di luar rumah. Tapi setiap kali aku memandang matanya, aku tak lagi menemukan kehangatan yang dulu membuatku merasa aman. Ada sesuatu yang berubah, sesuatu yang membuatku seperti orang asing di rumahku sendiri. Tetangga kerap melihat kami keluar rumah bersama, entah menghadiri undangan atau sekadar berbelanja. Mereka tidak tahu, seringkali kami berjalan berdampingan hanya untuk menjaga tampilan. Aku tahu benar, genggaman tangannya sudah tidak lagi setulus dulu. Senyumnya di depan orang-orang adalah topeng rapih yang ia pakai demi menjaga citra sebagai suami ideal. Aku berusaha keras menutupi kekosongan itu. Aku tetap memasak makanan kesukaannya, tetap melipat bajunya dengan rapi, dan tetap menyambutnya dengan senyum ketika ia pulang. Tapi jauh di dalam hatiku, aku merasakan dingin yang tak bisa kuhangatkan lagi. Malam-malamku kini penuh dengan renungan. Aku menatap langit-langit kamar, mendengar suara napasnya yang teratur di sampingku, dan bertanya-tanya, apakah ia masih mencintaiku, atau hanya bertahan karena kewajiban? Pertanyaan itu terus menggantung, tak pernah terjawab, tapi semakin hari semakin menyesakan. Dan aku tahu, cepat atau lambat, topeng rumah tangga yang terlihat harmonis ini akan retak. Hanya saja, aku tak pernah menyangka retakannya akan membawa aku pada jurang yang begitu dalam. Pagi itu, suasana rumah terasa berbeda. Aku sudah menyiapkan sarapan seperti biasa. Nasi goreng kesukaannya, lengkap dengan telur mata sapi yang kuningnya masih setengah matang. Biasanya, ia akan duduk di kursi meja makan sambil bercanda kecil atau sekadar menanyakan kabarku. Tapi kali ini, langkahnya terburu-buru, wajahnya datar tanpa ekspresi, seakan ada yang lebih penting daripada sekadar sarapan bersamaku. Aku nggak bisa sarapan, ada kerjaan mendadak, katanya sambil meraih jas yang tergantung di kursi. Suaranya singkat, dingin, dan tak ada nada lembut yang dulu selalu kudengar setiap pagi. Aku menoleh, mencoba menahan kecewa. Setidaknya minum teh hangat dulu. Mas, perutmu nanti kosong. Ia hanya menggeleng cepat, matanya bahkan tidak menatapku. Tangannya sibuk merapikan dasi. Nggak usah, aku telat. Ada rapat di kantor. Mungkin pulangnya juga larut malam. Kalau perlu, bisa jadi aku harus langsung berangkat keluar kota. Aku terdiam. Kata-katanya menusuk seperti pisau tumpul. Menyakitkan bukan karena keras, tapi karena terasa asing. Dinas luar kota?
tanpa ada pemberitahuan sebelumnya. Biasanya, ia selalu memberi kabar lebih dulu jika ada pekerjaan keluar kota. Bahkan, dulu ia sering memintaku menyiapkan pakaian khusus untuk dinas. Luar kota? Mendadak sekali. Mas, memang kemana? Tanyaku dengan suara selembut mungkin, berusaha tidak terdengar curiga. Ia berhenti sejenak, lalu menunduk sambil merapikan jam tangannya. Ke Bandung, mungkin 2 atau 3 hari. Tergantung situasi. Aku juga nggak bisa janji telepon setiap waktu. Pekerjaannya padat. Aku mengangguk pelan, mencoba menerima. Tapi di dalam hati, ada suara kecil yang terus berbisik. Mengapa semua terasa terburu-buru? Mengapa ia tidak menatapku saat berbicara? Saat ia meraih kunci mobil di meja, aku mendekat, mencoba mencium tangannya seperti biasa. Namun kali ini, ia hanya mengangkat tangannya sebentar, tanpa balasan, lalu segera berbalik menuju pintu. Jaga diri baik-baik, ucapku lirih. Tanpa menoleh, ia menjawab singkat, iya. Suara pintu tertutup membuat dadaku terasa kosong. Aku berdiri terpaku di ruang tamu, menatap punggungnya yang menghilang di balik pagar rumah. Rasa aneh itu semakin kuat, seperti ada yang tidak beres, tapi aku mencoba menepisnya. Mungkin benar, pekerjaan sedang banyak. Mungkin ia benar-benar butuh fokus. Jangan berpikir macam-macam, jangan suuzon pada suami sendiri. Aku meyakinkan diriku berkali-kali. Namun, sepanjang hari itu, perasaan tidak tenang menghantuiku. Telepon genggamku selalu kugenggam erat, menunggu kabar darinya. Setiap kali ada notifikasi pesan, jantungku berdegup kencang, berharap itu darinya. Tapi yang masuk hanya pesan promosi belanja dan chat dari sahabatku. Malamnya, aku menatap kursi kosong di meja makan. Nasi goreng yang kupanaskan kembali tetap tidak tersentuh. Aku mencoba menenangkan hati, meyakinkan diri bahwa semua ini hanyalah kelelahan sementara. Tapi jauh di dasar hatiku, ada firasat yang mengatakan, kebohongan sedang dimulai. Hari-hari berikutnya mulai terasa asing bagiku. Suamiku semakin jarang pulang tepat waktu. Jika dulu pukul 7 malam sudah terdengar suara mobilnya di halaman, kini jam dinding bisa berputar hingga lewat tengah malam tanpa kabar jelas darinya. Awalnya aku mencoba maklum. Ia sering berkata lewat telepon, kerjaan lagi banyak, deadline menumpuk. Kamu tidur duluan aja. Suaranya terdengar lelah, tapi entah mengapa terasa ada jeda yang aneh, seperti ia sedang berbicara sambil menyembunyikan sesuatu. Suatu malam, ketika ia akhirnya pulang, aku langsung mencium aroma yang bukan milikku. Parfum manis dengan wangi bunga segar yang sama sekali tidak pernah kugunakan. Wanginya terlalu menyengat, terlalu asing, terlalu jelas untuk kuabaikan. Saat ia menggantung jasnya di kursi, aku diam-diam mendekat, menghirup, dan dadaku bergetar. Itu bukan wangi kantor, bukan pula bau rokok teman kerja yang biasa terbawa. Itu wangi perempuan. Aku berusaha menenangkan diri, menepis prasangka. Jangan buru-buru berpikir buruk. Bisa saja hanya kebetulan. Bisa saja rekan kerja wanitanya duduk terlalu dekat saat rapat. Namun, semakin aku berusaha menyangkal, semakin pikiranku tak bisa diam. Kecurigaanku semakin bertambah ketika tanpa sengaja aku melihat ponselnya. Malam itu ia tertidur pulas, sementara ponselnya tergeletak di meja samping ranjang. Layarnya menyala sebentar karena ada pesan masuk. Hanya sekilas, tapi cukup membuatku tertegun. Tunggu aku besok malam, sayang. Aku mematung. Tanganku gemetar, ingin meraih ponsel itu, membacanya lebih jelas, tapi aku takut ia tiba-tiba terbangun. Keringat dingin mengalir di pelipisku. Pesan itu nyata. Aku tidak berhalusinasi. Kata sayang yang seharusnya hanya untukku, kini tertulis di layar ponselnya dari orang lain. Malam itu aku tak bisa memejamkan mata. Aku menatap langit-langit kamar, mendengarkan dengkurnya yang tenang. Ia tidur tanpa beban, sementara aku hancur perlahan. Pertanyaan demi pertanyaan menyesaki kepalaku. Siapa wanita itu? Sejak kapan semua ini terjadi? Apa aku terlalu sibuk dengan rumah hingga tidak menyadari perubahan kecil darinya? Pagi harinya, aku memberanikan diri menyinggung sedikit. Mas, kok akhir-akhir ini sering pulang larut? Kerjaannya benar-benar banyak, ya? Tanyaku dengan nada selembut mungkin,
sambil menuangkan teh hangat ke cangkirnya. Ia mengangkat wajah sebentar, lalu menatapku dengan ekspresi datar. Ya namanya juga kerja. Kamu nggak usah khawatir berlebihan. Jawabannya singkat, dingin, seolah aku hanya istri yang terlalu cerewet. Aku terdiam, menelan ludah. Ingin sekali aku bertanya tentang parfum asing itu, tentang pesan di ponselnya, tapi mulutku terkunci oleh rasa takut. Takut mendengar jawaban yang sebenarnya. Hari-hari selanjutnya, aku mulai memperhatikan setiap gerak-geriknya. Dari cara ia terburu-buru meraih ponsel ketika ada pesan masuk, dari caranya tiba-tiba keluar rumah dengan alasan, ada rapat mendadak, hingga tatapan kosongnya saat duduk bersamaku. Semuanya membuatku sadar. Ada rahasia besar yang ia sembunyikan. Gelombang curiga itu terus membesar, menenggelamkan hatiku. Dan di saat aku berusaha keras mempertahankan logika, hatiku sudah lebih dulu berbisik. Aku akan segera menghadapi kebenaran yang menyakitkan. Siang itu, aku sedang duduk di ruang keluarga sambil melipat pakaian. Televisi menyala sekadar sebagai pengisi sunyi, tapi pikiranku melayang entah kemana. Suamiku kembali pamit dinas keluar kota pagi tadi. Katanya hanya 2 hari. Aku mencoba percaya, meski hatiku masih digelayuti curiga. Tiba-tiba ponselku bergetar. Sebuah pesan masuk dari sahabatku, Rani. Dek, kamu lagi sibuk nggak? Aku menjawab singkat, nggak. Kenapa? Beberapa detik kemudian, masuk sebuah foto. Tanganku refleks bergetar saat melihatnya. Jelas sekali itu suamiku. Ia sedang duduk di sebuah kafe di Bandung, mengenakan kemeja biru muda yang kukenali betul. Kemeja yang baru saja kusetrika 2 hari lalu. Yang membuat nafasku tercekat adalah sosok di sampingnya. Seorang wanita muda, rambutnya panjang terurai, kulitnya putih bersih, sedang tertawa manja sambil memegang lengannya. Pesan berikutnya dari Rani masuk. Aku nggak tahu gimana harus ngomong. Tapi aku tadi nggak sengaja lihat mereka di sini. Mereka mesra banget. Dek, aku sengaja ambil foto biar kamu percaya. Dunia serasa berhenti. Jantungku berdetak keras, seakan mau pecah. Mataku tak berkedip menatap layar ponsel. Rasanya tubuhku lunglai, nafasku tersengal. Foto itu seakan menamparku keras-keras, menghancurkan semua doa dan kepercayaanku selama ini. Air mata mengalir tanpa bisa kutahan. Pakaian yang tadi kulipat jatuh berserakan ke lantai. Aku menutup mulutku dengan tangan, mencoba menahan isak agar tidak terdengar keluar kamar. Rasanya aku ingin berteriak, tapi suara tercekat di tenggorokan. Aku mencoba membalas pesan Rani dengan jari yang gemetar. Kamu yakin itu, Mas? Tak lama, Rani membalas. Aku lihat sendiri. Dia gandeng tangan perempuan itu masuk ke mobil. Maafkan aku harus kasih tahu ini. Aku nggak tega kalau kamu terus dibohongi. Aku terdiam lama. Kata-kata Rani menusukku lebih dalam daripada pisau. Bayangan wajah suamiku terputar di kepalaku. Saat ia berjanji setia di pelaminan, saat ia berkata akan selalu menjagaku, saat ia menatap mataku dengan lembut di awal pernikahan kami. Semua itu kini terasa palsu. Dengan tangan yang masih gemetar, aku memperbesar foto itu. Suamiku tersenyum. Bukan senyum dingin yang ia berikan padaku belakangan ini, tapi senyum hangat, senyum penuh perhatian, senyum yang dulu hanya milikku. Dan kini, senyum itu diberikan pada wanita lain. Aku jatuh terduduk di lantai, memeluk lututku sendiri. Air mataku membanjiri pipi, dada terasa sesak seperti ada batu besar menindih. Kenapa? Mas, kenapa tega? Bisikku lirih, hampir tanpa suara. Hari itu, aku merasa dunia benar-benar runtuh di hadapanku. Semua yang selama ini kupertahankan, semua yang kupikir masih bisa kuperbaiki, hancur berantakan hanya dengan satu foto yang dikirim sahabatku. Dan aku tahu, sejak detik itu, rumah tangga kami tak akan pernah sama lagi. Malam itu, aku duduk di tepi ranjang dengan ponsel di tangan. Layar terus menyala, memperlihatkan nomor suamiku yang berkali-kali kucoba hubungi. Nada sambung terdengar panjang, tapi tak sekalipun ia mengangkat. 1 jam berlalu, lalu 2 jam, hingga akhirnya malam berubah menjadi dini hari. Teleponku tetap tak terjawab. Mataku panas, perih karena air mata yang tak kunjung berhenti mengalir. Setiap kali ku dengar nada sambung itu, hatiku berdegup kencang, berharap ia akan segera menjawab,
memberi alasan, menjelaskan segalanya. Tapi yang ada hanya hening. Seakan-akan aku sedang berbicara dengan kekosongan. Di sela tangisku, kenangan-kenangan indah yang dulu kami jalani justru berkelebat seperti film yang diputar ulang. Aku ingat jelas ketika ia pertama kali melamarku, dengan senyum gugup dan mata yang berkaca-kaca. Aku ingat saat kami menempuh hari-hari sulit di awal pernikahan, tinggal di rumah kontrakan kecil sambil menabung sedikit demi sedikit untuk masa depan. Semua perjuangan itu dulu membuatku percaya bahwa cinta kami kokoh, bahwa rumah tangga ini dibangun di atas fondasi saling percaya. Tapi malam ini, keyakinan itu runtuh. Foto yang kukirim sahabatku siang tadi terus menghantui benakku. Senyum suamiku bersama wanita lain seakan membakar setiap janji yang pernah ia ucapkan padaku. Aku menutup wajahku dengan kedua tangan. Tubuhku bergetar hebat. Mas, kenapa tega? Apa kurangnya aku? Apa salahku? Bisikku lirih dalam gelap. Pertanyaan-pertanyaan itu berulang kali keluar, tanpa ada jawaban. Jam dinding berdetak pelan, menusuk kesunyian kamar yang terasa mencekam. Di sampingku, tempat tidurnya kosong, hanya menyisakan bantal yang masih beraroma tubuhnya. Aku meraih bantal itu, memeluknya erat-erat, seakan bisa mengganti kehadirannya yang hilang. Tapi pelukan itu justru semakin menyakitkan, karena aku tahu ia sedang berada di pelukan orang lain. Pagi pun akhirnya datang. Cahaya matahari menyelinap masuk lewat celah tirai, tapi hatiku tetap gelap. Malam panjang yang kulalui terasa seperti mimpi buruk yang tak ada ujungnya. Suamiku tidak pulang, tidak menjawab panggilan, tidak memberi kabar. Aku duduk di sisi ranjang, mata bengkak, tubuh lemas, jiwa kosong. Hari itu, untuk pertama kalinya aku merasakan luka yang begitu dalam, luka yang bukan hanya menggores hati, tapi meremukkan seluruh diriku. Luka pertama yang ku tahu akan meninggalkan bekas seumur hidupku. Suara pintu pagar berderit pelan membuatku terbangun dari lamunan panjang. Jarum jam dinding sudah menunjuk pukul 2 dini hari. Suamiku akhirnya pulang setelah seharian menghilang tanpa kabar. Tubuhku seketika menegang. Aku ingin berlari ke arahnya, bertanya dengan penuh emosi kemana ia pergi, dengan siapa ia menghabiskan waktu. Tapi kakiku seperti terpaku di lantai. Ia masuk rumah dengan langkah terburu-buru, melepas sepatu begitu saja di dekat pintu. Wajahnya tampak lelah, tapi bukan lelah yang kukenal. Ada kegugupan di sorot matanya saat melihatku masih terjaga di ruang tamu. "Kok belum tidur?" tanyanya, suaranya datar, seperti mencoba terdengar wajar. Aku mengangkat wajah, menatapnya cukup lama sebelum menjawab. "Aku nungguin kamu. Gak ada kabar sama sekali." Ia menghela napas berat, lalu menjatuhkan tubuhnya ke sofa. Kerjaan numpuk. Rapat dari sore sampai malam. Habis itu masih harus ketemu klien di luar kantor. Makanya telat banget pulangnya. Alasan. Lagi-lagi alasan. Padahal aku tahu, tadi malam bukanlah rapat atau klien. Foto dari Rani masih jelas di ingatanku. Dia duduk santai bersama perempuan itu, dengan senyum yang bukan untukku. Aku menahan diri. Bibirku ingin sekali berteriak. "Jangan bohong. Aku tahu semuanya." Tapi aku menelannya mentah-mentah. Yang keluar hanya senyum kecil. Senyum yang getir tapi harus kutampilkan agar ia tidak curiga. "Oh begitu," jawabku pelan, seolah percaya. "Capek banget ya, Mas. Mau aku bikinin teh hangat?" Ia mengangguk tanpa menatapku. Matanya sibuk menatap layar ponsel, jarinya mengetik cepat, entah membalas pesan siapa di tengah malam seperti ini. Aku berdiri, melangkah ke dapur, tapi tubuhku gemetar. Tanganku berusaha tetap tenang saat menuangkan air panas ke dalam cangkir. Hati kecilku berteriak marah, tapi pikiranku memutuskan untuk diam. Aku butuh waktu. Aku butuh bukti yang lebih jelas. Malam itu, saat ia sudah tertidur, aku hanya bisa menatap wajahnya dalam remang cahaya lampu kamar. Lelaki yang dulu kucintai dengan sepenuh hati kini tidur tenang di sampingku, seolah tak pernah melakukan kesalahan. Sementara aku, istrinya, berjaga dengan dada yang perih, memikirkan langkah apa yang harus kuambil. Aku berjanji pada diriku sendiri, aku tidak akan meledak begitu saja. Aku akan berpura-pura percaya, tapi diam-diam aku akan mencari kebenaran. Jika memang ada orang ketiga,
aku akan mengungkapnya dengan mata kepalaku sendiri. Dan saat kebenaran itu sudah ada di tanganku, barulah ia akan tahu betapa hancurnya perasaan seorang istri yang dikhianati. Pagi itu aku sudah bangun lebih awal dari biasanya. Dari dapur, aku bisa mendengar suara langkah suamiku yang sibuk mondar-mandir di kamar. Saat aku masuk, mataku langsung tertuju pada koper hitam yang ia letakkan di samping ranjang. Dadaku seketika sesak. "Mas, kok bawa koper segala? Bukannya biasanya kalau kerja cukup bawa tas laptop aja?" tanyaku, berusaha terdengar santai meski suaraku bergetar halus. Ia menoleh sekilas, lalu tersenyum hambar. "Ada perjalanan dinas mendadak. Mungkin beberapa hari. Jangan khawatir, semua baik-baik saja." Aku menatapnya dalam-dalam, mencoba mencari celah di balik sorot matanya. Tapi ia begitu lihai, menyembunyikan sesuatu di balik wajah datarnya. Ia meraih koper itu, lalu berjalan melewatiku. Tak ada kecupan di dahi, tak ada belayan singkat di bahu, hanya punggungnya yang menjauh. Aku berdiri kaku di ambang pintu, menatap mobilnya melaju keluar halaman. Hati kecilku berteriak keras, tapi bibirku terkunci. Aku ingin sekali berlari mengejarnya, menanyakan kebenaran, memaksanya bicara. Tapi langkahku lumpuh. Beberapa jam kemudian, ponselku bergetar. Jantungku berdegup kencang saat kulihat nama Rani muncul di layar. Dengan tangan gemetar, aku membuka pesan itu. Foto. Foto yang langsung membuatku hampir terjatuh. Suamiku. Jelas sekali wajahnya. Ia sedang berdiri di lobi sebuah hotel mewah. Koper hitamnya ada di samping kaki. Dan di sebelahnya, wanita yang sama seperti dalam foto sebelumnya. Wanita berambut panjang dengan senyum penuh kemenangan. Mereka sedang check-in. Tangan wanita itu menyentuh lengannya dengan begitu akrab, seolah ia adalah pemilik sehatinya. Air mataku seketika pecah. Ponselku hampir terlepas dari genggaman. Ya Allah, suaraku tercekat, tubuhku gemetar hebat. Aku jatuh terduduk di lantai ruang tamu, memeluk lututku sendiri. Tangisku pecah tanpa bisa kubendung. "Kenapa, Mas? Kenapa harus begini? Kurang apa aku selama ini?" Suaraku parau, terputus-putus oleh sesenggukan. Semua kenangan berhamburan di kepalaku. Perjuangan kami dari nol, pengorbananku yang tak terhitung, kesetiaanku yang tak pernah goyah, semuanya seakan tidak berarti. Aku teringat saat ia pernah berkata, "Aku nggak akan pernah ninggalin kamu, sampai kapanpun." Kalimat itu kini terdengar seperti lelucon kejam. Janji yang dulu kupeluk erat kini hancur berkeping-keping di hadapanku. Tangisku semakin menjadi. Lantai dingin tak mampu menenangkan tubuhku yang gemetar. Aku ingin marah, ingin menjerit hingga suaraku habis, tapi yang keluar hanya isak pilu. Rasanya aku dipermalukan, dihancurkan, dan ditusuk dari belakang oleh orang yang paling kupercaya. Hari itu, aku benar-benar merasa bukan lagi seorang istri. Aku hanya seorang wanita yang dipermainkan perasaannya, dibuang begitu saja demi perempuan lain. Dan luka itu terlalu dalam untuk bisa segera sembuh. Malam itu aku duduk sendirian di meja makan. Lampu gantung menyinari ruangan dengan cahaya temaram, membuat bayangan tubuhku memanjang di lantai. Kertas putih kosong terbentang di depanku, pena ku genggam erat. Tapi tanganku gemetar. Seakan kertas itu adalah jurang yang akan menelanku hidup-hidup. Sudah berjam-jam aku duduk di sana. Air mataku mengalir tanpa henti, membasahi pipi, jatuh ke atas meja, meninggalkan bercak samar di kertas. Aku menunduk, menarik napas panjang, lalu mulai menulis dengan tangan yang masih bergetar. Dengan ini, aku menyatakan keinginanku untuk berpisah. Setiap kata yang kutuliskan terasa seperti belati yang mengiris dadaku sendiri. Aku tak pernah membayangkan, di balik ikatan janji suci yang dulu kami ucapkan dengan penuh cinta, aku akan sampai pada titik ini, menuliskan surat cerai dengan tanganku sendiri. Sesekali aku berhenti menulis. Pandanganku kabur oleh air mata. Ingatan-ingatan masa lalu kembali menyeruak, seperti ingin menahanku. Aku ingat saat ia menggenggam tanganku di pelaminan, berjanji akan setia. Aku ingat tawa-tawa kecil saat kami duduk berdua di teras rumah kontrakan sederhana, bermimpi tentang rumah yang sekarang kutinggali sendirian. Tapi setiap kali kenangan indah itu muncul, bayangan foto dirinya bersama wanita lain lebih kuat menamparku.
Senyum yang dulu jadi milikku kini ia berikan kepada perempuan asing. Janji yang dulu membuatku bertahan kini ia injak-injak tanpa rasa bersalah. Tanganku kembali bergerak. Pena itu menari di atas kertas dengan getir. Kata demi kata lahir dari luka yang tak sanggup lagi kutahan. Hingga akhirnya, surat cerai itu selesai kutulis, lengkap dengan tanda tanganku yang basah oleh air mata. Aku menatap kertas itu lama sekali. Ada rasa sakit yang menusuk, ada kelegaan sekaligus ketakutan. Inikah akhir dari segalanya, Mas? Bisikku lirih, hampir tak terdengar. Aku tahu, ini adalah keputusan berat. Hatiku masih mencintainya, tapi aku lebih mencintai diriku sendiri. Aku tidak mau terus disia-siakan, tidak mau hidup dalam bayang-bayang pengkhianatan. Kertas itu kini bukan sekadar selembar surat, tapi bukti bahwa aku berani memilih jalan baru. Meski penuh air mata, meski terasa seperti kehilangan separuh jiwaku, aku tahu ini adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan diriku dari kehancuran yang lebih dalam. Malam itu aku tidak tidur. Aku duduk menatap surat itu sampai pagi, membiarkan air mataku mengering sendiri. Di balik rasa sakit yang mendera, tekadku sudah bulat. Aku akan melepaskan dia, apapun konsekuensinya. Pagi itu mataku sembab. Wajahku pucat karena semalaman tidak tidur. Surat cerai yang kutulis dengan tanganku sendiri kulipat rapi. Kumasukkan ke dalam amplop putih. Aku menatapnya lama, seakan kertas itu punya nyawa. Di sana tertulis semua rasa sakitku, semua kekecewaanku, sekaligus keberanianku untuk melepaskan. Tanganku bergetar saat menuliskan alamat hotel tempat ia menginap, alamat yang kudapat dari sahabatku. Setiap huruf yang kutulis terasa seperti paku yang kutancapkan ke dalam hatiku sendiri. Aku tahu, begitu amplop ini terkirim, tidak ada jalan untuk mundur lagi. Dengan langkah gontai aku keluar rumah. Udara pagi yang biasanya segar kini terasa dingin menusuk tulang. Jalanan ramai, orang-orang berlalu lalang dengan urusannya masing-masing. Sementara aku berjalan sendiri membawa luka yang tak seorang pun bisa lihat. Kantor pos itu tidak jauh dari rumah, tapi rasanya langkahku sangat berat. Aku berdiri lama di depan pintu kaca, menatap ke dalam, sebelum akhirnya memberanikan diri masuk. Petugas pos menyapaku ramah. Ada yang bisa saya bantu, Bu? Aku hanya mengangguk, lalu menyerahkan amplop itu. Tolong kirimkan ini ke alamat ini, kataku dengan suara parau. Petugas itu menimbang amplop, menempelkan perangko, lalu bertanya, mau kilat khusus, Bu? Supaya cepat sampai. Aku menarik napas dalam-dalam. Dadaku berdegup kencang. Iya, kilat khusus, jawabku lirih. Saat petugas menerima uang dariku dan menaruh amplop itu ke dalam keranjang surat keluar, aku merasa kakiku lemas. Mataku panas. Rasanya seperti ada bagian dari diriku yang terlepas. Itu bukan sekadar kertas. Itu adalah perpisahan yang kukirimkan langsung ke tangan orang yang paling kucintai, tapi juga paling menghancurkanku. Aku membayangkan wajah suamiku saat menerima surat itu. Mungkin ia akan kaget, mungkin ia akan marah, atau mungkin justru tertawa kecil sambil merangkul wanita itu. Apapun reaksinya, aku ingin ia membacanya di hadapan gundiknya, agar ia tahu aku tidak lagi buta. Air mataku jatuh di loket kantor pos. Petugas itu melirik, mungkin iba, tapi tidak bertanya apa-apa. Aku segera berbalik, berjalan keluar dengan tubuh gemetar. Begitu melangkah keluar pintu, aku menengadah ke langit. Ya Allah, kuatkan aku, bisikku lirih. Di jalan pulang, ada sedikit rasa lega menyusup di tengah duka yang menyesakkan. Aku sudah mengambil langkah yang seharusnya kulakukan sejak lama. Aku sudah memilih untuk tidak lagi diam, tidak lagi membiarkan diriku diinjak-injak. Meski hatiku hancur, aku tahu ini adalah awal dari kebebasanku. Sejak surat cerai kukirim lewat kantor pos, hatiku masih terasa remuk. Namun di balik luka itu, perlahan tumbuh sebuah tekad yang lebih kuat. Aku tidak boleh lagi menjadi korban. Aku harus berdiri, bahkan bila itu artinya harus membuatnya merasakan sakit yang sama, bahkan lebih. Pagi itu aku duduk di ruang tamu dengan segelas teh yang sudah dingin. Di meja tergeletak beberapa berkas penting, buku tabungan, sertifikat rumah, BPKB kendaraan, semua yang selama ini kukumpulkan dengan keringat dan kerja keras bersama dia. Tapi aku tahu, sebagian besar semua itu ada karena aku
atas namaku, hasil kerja kerasku, warisan kecil dari orang tuaku. Dialah yang selalu menikmati, seolah semua miliknya. Aku menghela napas panjang, menatap berkas-berkas itu dengan mata berkaca-kaca. Kali ini, Mas, kamu harus tahu rasanya kehilangan, bisikku lirih. Dengan tangan gemetar, aku menghubungi Ban. Suaraku bergetar saat berbicara dengan customer service, meminta pemblokiran kartu ATM suamiku. Atas nama saya, segera, sekarang juga. Setelah proses verifikasi selesai, petugas berkata, kartu suami ibu sudah tidak aktif, saldo di rekening tidak bisa lagi diakses. Hatiku mencelos, bukan karena menyesal, tapi karena benar-benar sadar. Aku baru saja menutup pintu terakhir yang selama ini membuatnya merasa berkuasa. Tidak berhenti di situ, aku melanjutkan langkah berikutnya. Aku mendatangi bank secara langsung untuk memindahkan dana di rekening bersama ke rekening pribadiku. Setiap tanda tangan yang kutorehkan di kertas perjanjian terasa seperti pukulan balasan atas pengkhianatan yang ia lakukan. Petugas bank sempat menatapku heran saat melihat mataku sembab, tapi aku hanya tersenyum samar. Ini urusan keluarga, Pak, mohon bantuannya. Setelah urusan tabungan selesai, aku menuju kantor notaris yang sudah lama menjadi langganan keluargaku. Dengan suara tegas, aku meminta agar semua dokumen aset, rumah, kendaraan, tanah kecil di pinggiran kota, diperbarui atas nama pribadiku. Karena memang sejak awal aku yang membeli, aku yang membayar cicilannya, aku yang memegang bukti. Ia hanya menumpang nama. Dan sekarang aku akan mengambil kembali semuanya. Sepanjang perjalanan pulang, ada rasa getir bercampur puas dalam dadaku. Aku bisa membayangkan wajahnya ketika mencoba mengambil uang di ATM nanti, saat mesin hanya menuliskan transaksi gagal. Aku bisa membayangkan kepanikan di wajahnya saat menyadari bahwa rumah, mobil, tabungan, semuanya tidak lagi bisa ia kuasai. Aku menatap jalanan yang ramai dari balik kaca mobil. Silakan tertawa sekarang dengan perempuan itu, Mas. Tapi nanti, saat kamu jatuh tanpa punya apa-apa, kita lihat siapa yang masih mau bertahan di sisimu. Air mataku kembali mengalir. Tapi kali ini bukan hanya karena sakit. Ada sedikit rasa lega, ada sedikit keberanian yang tumbuh. Aku tahu perjalananku belum selesai, tapi untuk pertama kalinya, aku merasa tidak lagi menjadi istri yang pasrah dan disia-siakan. Kini aku berdiri sebagai perempuan yang tahu cara mempertahankan harga dirinya. Di kamar hotel yang wangi dan mewah itu, suamiku duduk santai di sofa sambil merokok. Wanita muda di sampingnya, yang selama ini jadi pelariannya, tengah sibuk bercermin, merapikan lipstiknya. Mereka tampak tenang, seakan dunia milik mereka berdua. Ketukan pintu membuat suasana sedikit berubah. Seorang resepsionis datang membawa sebuah amplop dengan segel kantor pos. Pak, ada kiriman untuk Anda, katanya sopan. Suamiku menerimanya dengan dahi berkerut, tak merasa sedang menunggu surat. Ia membuka amplop itu perlahan, lalu matanya membelalak. Kertas putih dengan tulisan tanganku, surat cerai. Tangannya gemetar saat membaca kalimat demi kalimat. Raut wajahnya berubah pucat, keringat dingin muncul di pelipisnya. Wanita di sampingnya mendekat dengan penasaran. Apa itu, Mas? Tanyanya sambil mencoba mengintip. Suamiku spontan meremas kertas itu, menyembunyikannya. Bukan urusanmu, jawabnya cepat, nada suaranya meninggi. Tapi wajahnya jelas panik. Ia bangkit berdiri, mondar-mandir di kamar. Tak lama kemudian ia meraih ponselnya, mencoba menghubungiku. Jari-jarinya menekan nomorku dengan tergesa. Nada sambung terdengar, tapi langsung terputus. Ia mencoba lagi, berkali-kali, hasilnya sama. Nomorku sudah memblokirnya. Tidak mungkin, gumamnya panik. Ia meraih dompet, mengambil kartu ATM, lalu keluar kamar dengan terburu-buru. Wanita itu mengejar sambil bertanya-tanya, tapi ia tak peduli. Sesampainya di lobi, ia langsung menuju mesin ATM di pojok hotel. Kartu dimasukkan, PIN diketik. Layar menampilkan tulisan, transaksi tidak dapat diproses. Silakan hubungi bank. Wajahnya memucat. Ia mencoba lagi dengan kartu lain. Sama saja. Mesin menolak, saldo tak bisa diakses. Panik,
Ia pindah ke ATM lain di seberang jalan. Hasilnya tetap nihil. Ia memukul mesin itu dengan frustrasi. Sialan! Umpatnya keras, membuat orang-orang di sekitar menoleh. Dalam sekejap, hidupnya yang selama ini terasa nyaman berubah kacau. Uang tak bisa diambil, rumah yang ia tinggali bukan atas namanya, kendaraan pun tidak lagi bisa ia klaim. Wanita muda yang tadi tersenyum manja kini mulai menunjukkan wajah aslinya. Cemas, ragu, dan perlahan mundur menjauh. "Mas, aku ada urusan. Aku pulang dulu, ya," katanya dengan suara pelan, lalu pergi meninggalkannya begitu saja. Suamiku berdiri terpaku di trotoar. Amplop putih dengan surat cerai kusam di genggamannya. Untuk pertama kalinya ia benar-benar sendiri. Tanpa uang, tanpa rumah, tanpa aku, istri yang selama ini ia anggap remeh. Ia menunduk, wajahnya kusut. Napasnya tersengal, seperti orang yang baru saja kehilangan segalanya dalam sekejap. Hidupnya hancur seketika. Suamiku kembali ke kamar hotel dengan wajah kusut, kemejanya sudah basah oleh keringat. Surat cerai dariku masih diremas di tangannya. Saat membuka pintu, ia mendapati wanita itu, gundiknya, sedang berdiri di dekat koper, wajahnya gelisah. "Mas, maaf, aku nggak bisa kayak gini," ucap wanita itu dengan suara ragu. Suamiku tertegun. "Maksud kamu apa? Kita kan di sini bersama. Bukankah kamu yang selalu minta aku tinggalin istri? Sekarang aku sudah dapat surat cerai. Bukannya ini yang kamu mau?" Wanita itu menghindari tatapannya. "Iya, tapi aku nggak nyangka kondisinya bakal begini. ATM kamu semua keblokir. Uang nggak bisa diakses. Aku nggak mau susah, Mas." Kata-kata itu menghantam dadanya lebih keras dari tamparan. Ia menatap wanita itu dengan mata memerah. "Jadi selama ini, kamu cuma mau uangku?" Suaranya pecah, antara marah dan sedih. Wanita itu mengangkat bahu, menunduk sambil meraih tas kecilnya. "Aku nggak bisa munafik, Mas. Aku butuh kepastian, butuh jaminan. Kalau kamu sekarang nggak punya apa-apa, maaf, aku nggak bisa terusin ini." Suamiku meraih pergelangan tangannya. Suaranya bergetar, penuh panik. "Jangan pergi. Aku bisa cari jalan keluar. Jangan tinggalin aku sekarang." Tapi wanita itu menepis tangannya. "Aku nggak mau ikut tenggelam bareng kamu. Aku masih punya hidupku sendiri." Dengan langkah cepat, ia keluar meninggalkannya tanpa menoleh lagi. Pintu tertutup. Suamiku terdiam, tubuhnya lemas, lalu jatuh terduduk di lantai. Kamar hotel yang tadi terasa hangat kini menjadi penjara sunyi. Ia memandangi surat cerai yang diremas di tangannya. Tulisan tanganku menatap balik, seakan menyindirnya. "Inilah akibat dari semua kebohongan dan pengkhianatanmu." Untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar telanjang tanpa pelindung. Tidak ada lagi uang yang bisa ia andalkan, tidak ada lagi wanita muda yang memujanya, dan tidak ada lagi aku, istri yang dulu selalu menerima kekurangannya, yang dulu menutupi kesalahannya, yang dulu mencintainya sepenuh hati. Air matanya jatuh, sesuatu yang jarang sekali ia lakukan. "Ya Tuhan, apa yang sudah aku perbuat?" bisiknya lirih. Ia baru menyadari betapa bodohnya ia. Cinta sejati yang tulus ia sia-siakan, demi nafsu sesaat yang kini meninggalkannya begitu saja saat semuanya runtuh. Dan untuk pertama kalinya, ia benar-benar merasakan bagaimana rasanya menjadi orang yang terbuang. Sore itu, langit mendung. Hujan tipis mulai turun, membuat jalanan komplek terlihat basah dan berkilau. Dari balik jendela lantai 2, aku melihat sosok yang begitu familiar berjalan tertatih menuju gerbang rumah. Suamiku. Penampilannya jauh berbeda dari biasanya. Kemeja yang ia kenakan kusut, rambutnya acak-acakan, wajahnya pucat, dan matanya sembab seolah tak tidur berhari-hari. Koper hitam yang dulu penuh percaya diri ia bawa kini tampak lusuh. Roda bawahnya bahkan terseret di aspal. Satpam kompleks segera menghadangnya. "Maaf, Pak. Ibu sudah berpesan. Bapak tidak boleh masuk ke dalam area rumah ini lagi. Aku cuma mau bicara sebentar. Tolong, izinkan aku masuk. Ini rumahku juga." Suaranya serak, penuh memohon. Satpam menggeleng tegas. "Maaf, Pak. Semua aset ini sudah sah atas nama Bu Ratna.
Saya hanya menjalankan perintah. Aku menggenggam gorden dengan tangan gemetar, menyaksikan percakapan itu dari jendela lantai 2. Hatiku bergetar hebat. Ada bagian diriku yang ingin berlari turun, membuka pintu, dan menatap matanya sekali lagi. Tapi sisi lain menahanku, sisi yang mengingat setiap luka, setiap malam penuh tangis, setiap kebohongan yang ia ucapkan dengan wajah tanpa rasa bersalah. Suamiku berusaha melangkah melewati satpam, tapi tubuhnya terlalu lemah. Ratna, aku mohon, keluar sebentar. Aku sudah nggak punya apa-apa lagi, teriaknya, suaranya pecah oleh tangis. Tanganku menutup mulut sendiri agar isaku tak terdengar. Dadaku sesak mendengar namaku dipanggil begitu pilu. Tapi aku tahu, jika aku keluar sekarang, aku hanya akan kembali terjebak dalam lingkaran yang sama. Ia akhirnya terjatuh berlutut di depan pagar. Koper hitamnya terguling ke samping. Hujan semakin deras, membasahi tubuhnya. Ia menangis keras, seperti anak kecil yang kehilangan arah. Suara tangis itu menusuk hatiku, membuat air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Namun aku tetap berdiri di balik jendela, mencoba menguatkan diriku. Kamu yang memilih jalan ini, Mas. Kamu yang meninggalkan aku lebih dulu. Sekarang, aku harus memilih untuk bertahan tanpa kamu. Satpam akhirnya mendekat, mencoba mengangkat tubuhnya yang lemah dan membujuknya untuk pergi. Ia menolak, meraung memanggil namaku sekali lagi, sebelum akhirnya dipaksa berdiri dan diarahkan keluar komplek. Aku menutup gorden dengan tangan gemetar, lalu jatuh terduduk di lantai. Air mataku mengalir deras. Perih sekali rasanya melihat orang yang dulu begitu kucintai kini menangis di depan rumah yang pernah kami bangun bersama. Tapi aku tahu, ini adalah satu-satunya jalan agar aku tetap bisa berdiri. Di balik semua luka, aku belajar bahwa mencintai diri sendiri juga sebuah bentuk keberanian. Hari-hari setelah pertemuan terakhir itu terasa berat. Ada luka yang masih berdenyut setiap kali aku mengingat wajahnya yang basah oleh air mata di depan rumah. Namun aku sadar, jika terus menatap ke belakang, aku akan hancur. Hidup harus berjalan, meski jalannya terseok. Pagi-pagi sekali aku mulai membiasakan diri menyibukkan tangan dan pikiran. Jika dulu semua rutinitas rumah tangga sering kujalani dengan bayang-bayang dirinya, kini aku mencoba melakukan semuanya dengan hatiku sendiri. Meja makan tetap tertata rapi, aroma masakan tetap memenuhi rumah, tapi kursi kosong di hadapanku tak lagi membuatku menangis seperti dulu. Anak-anak, dua buah hatiku, menjadi alasan terbesar untuk tetap kuat. Wajah polos mereka yang selalu bertanya kenapa ayah tidak pulang membuat hatiku tersayat. Tapi aku memilih menjawab dengan lembut. Ayah lagi sibuk, nak. Tapi tenang, mama ada di sini. Aku tahu suatu hari mereka akan mengerti. Tapi untuk sekarang, aku hanya ingin menjaga hati mereka tetap hangat. Setiap malam, setelah anak-anak tidur, aku membuka laptop, menekuni pekerjaan yang selama ini sempat kusisihkan. Bisnisku yang dulu hanya berjalan setengah hati kini mulai kutangani dengan sungguh-sungguh. Sahabatku, Rani, sering datang memberi semangat. Kamu lebih kuat dari yang kamu kira. Kamu cuma lupa caranya berdiri, katanya sambil menggenggam tanganku. Keluargaku pun tak pernah berhenti mendukung. Ibuku sering menelpon, mengingatkanku untuk menjaga kesehatan, menguatkan dengan doa-doanya. Kakakku membantu mengurus beberapa dokumen agar semua aset benar-benar aman. Dari mereka aku belajar bahwa aku tidak sendirian. Pelan-pelan aku mulai bisa tertawa lagi, meski hanya tawa kecil. Ada kebebasan yang anehnya terasa manis. Tidak lagi harus menunggu telepon yang tak kunjung datang. Tidak lagi harus berpura-pura percaya pada kebohongan. Tidak lagi harus menelan kekecewaan demi menjaga nama baik rumah tangga. Di tengah luka yang masih menganga, aku mulai menemukan potongan-potongan diriku yang hilang. Aku sadar, pengkhianatan memang telah menghancurkan rumah tanggaku, tapi tidak menghancurkan hidupku. Aku masih punya masa depan. Aku masih punya orang-orang yang mencintaiku dengan tulus, dan aku masih punya diriku sendiri. Di depan cermin, aku menatap pantulan wajahku yang sembab namun lebih tegas dari sebelumnya. Kamu sudah jatuh, Ratna, bisikku pada diri sendiri, tapi kamu juga sudah bangkit. Jangan pernah biarkan siapapun meruntuhkanmu lagi. Untuk pertama kalinya, aku benar-benar percaya bahwa hidupku tidak berhenti hanya karena dia memilih orang lain.
Justru di titik inilah aku mulai menemukan arti hidupku yang sebenarnya. Siang itu, di bawah teriknya matahari, ia duduk di bangku tua dekat terminal. Kemejanya yang dulu rapi kini lusuh, penuh noda. Sepatunya jebol, rambutnya acak-acakan, dan wajahnya dipenuhi garis lelah. Tak ada lagi mobil yang mengantarnya, tak ada lagi rumah nyaman untuk ia pulang. Beberapa hari terakhir ia berpindah-pindah tempat, tidur di emperan toko atau halte yang sepi. Koper hitam yang dulu penuh percaya diri ia seret kini hanya berisi beberapa potong baju kumal. Sesekali ia membuka dompet, tapi yang ada hanya kartu ATM yang sudah tidak berfungsi. Kartu yang setiap kali dilihat hanya mengingatkannya pada kesalahan terbesar dalam hidupnya. Orang-orang yang dulu menaruh hormat kepadanya kini hanya melirik sekilas. Sebagian bahkan berpura-pura tak mengenalinya. Teman-teman kerjanya, yang dulu selalu mencari perhatiannya, pelan-pelan menghilang. Teleponnya yang dulu sibuk berdering kini sepi, hanya meninggalkan daftar pesan tak terjawab yang tak ia sanggupi untuk dijawab. Suatu sore ia mencoba mendatangi salah satu koleganya, berharap masih ada yang peduli. Tapi pintu rumah mewah itu hanya terbuka sedikit, dan tuan rumah berujar dingin, "Maaf, Mas. Aku sibuk. Jangan datang lagi, ya." Lalu pintu itu ditutup tanpa memberi kesempatan. Ia berdiri kaku di depan rumah besar itu, menunduk dalam-dalam. Rasa malu bercampur getir menggerogoti hatinya. Ia baru menyadari bahwa semua penghormatan yang dulu ia terima bukan karena pribadinya, melainkan karena harta dan statusnya. Dan kini, ketika semuanya hilang, ia tak ada artinya lagi. Malamnya, ia duduk di bawah jembatan penyeberangan, memeluk koper kecilnya. Angin malam menusuk kulit, membuat tubuhnya menggigil. Dari kejauhan, ia melihat keluarga kecil tertawa sambil berjalan bersama, dan hatinya langsung teringat pada rumah yang ia tinggalkan. Pada istri yang kini membencinya, pada anak-anak yang mungkin menanyakan dirinya setiap malam. Air matanya jatuh begitu saja. Ia menutupi wajah dengan kedua tangannya, suaranya parau bergetar. Kenapa aku begitu bodoh? Kenapa aku sia-siakan semua yang aku punya? Tak ada jawaban. Hanya deru kendaraan di atas kepalanya dan dingin malam yang semakin menusuk. Ia benar-benar jatuh. Dari seorang kepala keluarga yang disegani, kini menjadi gelandangan yang bahkan dipandang hina oleh orang asing. Dan pahitnya, ia tahu bahwa semua ini adalah akibat dari ulahnya sendiri. Di sudut jalan yang remang, ia terduduk dengan punggung bersandar pada dinding yang dingin. Lampu jalan redup menyoroti wajahnya yang kusut, penuh debu dan garis lelah. Kakinya gemetar, entah karena lapar atau karena tubuhnya tak terbiasa lagi dengan kerasnya jalanan. Kali ini tak ada seorang pun yang bisa ia salahkan. Tak ada yang bisa ia tuding kecuali dirinya sendiri. Semua yang dulu ia miliki, rumah, mobil, tabungan, istri, anak, bahkan harga diri, lenyap begitu saja. Bukan dicuri orang lain, tapi ia sendiri yang merobeknya dengan kebodohan dan pengkhianatan. Ia menutup wajah dengan kedua tangan, dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, tangisnya pecah tanpa bisa ditahan. Tangisan yang parau, yang keluar dari lubuk hati paling dalam. Setiap isakan membawa ingatan pada wajah istrinya, senyum lembut yang dulu selalu menyambutnya pulang, tatapan penuh cinta yang kini berganti benci, dan pengorbanan yang selama ini tak pernah ia hargai. Bayangan anak-anak pun muncul dalam pikirannya. Ia ingat bagaimana mereka dulu berlari menyambutnya dengan tawa kecil, memanggilnya dengan sebutan, "Ayah." Kini ia bahkan tak tahu apakah mereka masih menanyakan keberadaannya atau sudah belajar melupakannya. Sakitnya menusuk lebih dalam daripada dingin malam. "Kalau saja aku bisa memutar waktu," gumamnya dengan suara bergetar. "Kalau saja aku bisa kembali pulang, aku janji tidak akan menyia-nyiakan mereka." Namun kalimat itu tak lebih dari doa kosong yang terlambat. Hidup tak memberi kesempatan kedua untuk kesalahan sebesar itu. Di sisi lain, sang istri duduk di ruang keluarga rumahnya. Anak-anak tertidur di kamarnya masing-masing, sementara ia termenung menatap jendela. Hatinya masih sakit, tetapi tekadnya bulat untuk tidak menoleh ke belakang lagi. Ia sudah melalui malam-malam penuh air mata, dan kini yang ia butuhkan hanyalah kekuatan untuk melangkah maju. Ia tahu, entah di mana suaminya mungkin sedang menyesali segalanya. Tapi rasa iba itu sudah tertutup oleh luka yang terlalu dalam.
Baginya, kesempatan itu sudah habis. Yang tersisa kini hanya tanggung jawab pada dirinya sendiri dan anak-anak. Sementara di bawah langit malam yang dingin, suami masih menangis dalam penyesalan. Air matanya jatuh satu-satu, membasahi tanah keras di bawahnya. Namun tak ada yang peduli, tak ada bahu untuk ia sandarkan, tak ada tangan yang menghapus air matanya. Tangisnya hanya berbalas sepi. Dan sepi itulah yang mengingatkannya bahwa ia kini benar-benar sendirian. Malam itu, ketika rumah sudah sepi dan anak-anak tertidur, ia duduk sendirian di tepi ranjang. Lampu kamar hanya menyala redup, meninggalkan bayangan panjang di dinding. Di dalam keheningan, pikirannya kembali melayang pada semua luka yang pernah ia terima. Setiap kata kasar, setiap kebohongan, setiap janji yang diingkari, semuanya berputar seperti film yang tak henti-henti diputar ulang. Ada kalanya ia merasa dadanya sesak, seolah tak bisa bernapas karena beban yang begitu berat. Ada kalanya pula ia menutup wajah dengan kedua tangan, berharap bisa melupakan semua dalam sekejap. Namun justru dalam kesunyian itulah, ia mulai menyadari sesuatu. Luka yang dulu membuatnya hampir hancur ternyata kini mengajarkan banyak hal. Ia belajar betapa kuat dirinya bisa bertahan, bahkan ketika dunia seolah runtuh. Ia belajar bahwa rasa sakit bisa menjadi api yang membakar semangat, bukan sekadar bara yang memusnahkan. Kalau aku bisa melewati ini, berarti aku bisa melewati apapun, bisiknya lirih sambil mengusap air mata yang jatuh. Pelan-pelan, ia bangkit berdiri. Menatap bayangan dirinya di cermin, wajah yang tampak lelah namun matanya mulai menyala. Ia bukan lagi perempuan yang hanya menangis menunggu, bukan lagi istri yang menaruh seluruh hidupnya di tangan seorang lelaki yang mengkhianatinya. Ia adalah dirinya sendiri, dengan hati yang patah tapi juga keberanian yang baru. Esok paginya, ia mulai menata langkah. Menyibukkan diri dengan pekerjaan, mengurus anak-anak dengan penuh kasih, dan membiarkan dirinya belajar kembali tertawa meski kecil. Luka itu memang masih ada, membekas begitu dalam, tapi ia tak lagi mengutuknya. Sebaliknya, ia mulai menjadikannya bagian dari perjalanan hidupnya. Sebuah tanda bahwa ia pernah terluka, tapi tak pernah kalah. Di lubuk hatinya ia tahu, bekas luka itu akan selalu ada. Tetapi setiap kali rasa sakit itu datang, ia akan mengingat bahwa dari sanalah lahir kekuatannya. Kekuatan untuk berdiri sendiri, untuk melangkah ke depan, dan untuk membuktikan bahwa dirinya jauh lebih berharga daripada yang pernah suaminya anggap. Hari-hari yang dulu terasa panjang dan penuh tangis kini perlahan berganti warna. Ia mulai menemukan ritme baru dalam hidupnya. Pagi hari, ia menyiapkan sarapan sederhana untuk anak-anak, lalu berangkat ke kantor dengan langkah yang lebih mantap. Ada semangat yang dulu sempat hilang, kini kembali tumbuh di dalam dirinya. Di tempat kerja, ia mendapat banyak dukungan. Rekan-rekan menghormatinya bukan karena status istri siapa, melainkan karena kerja keras dan ketulusan hatinya. Ia belajar mengambil keputusan sendiri, menghadapi tantangan tanpa bergantung pada siapapun. Dan semakin ia berusaha, semakin besar pula hasil yang ia raih. Proyek demi proyek berjalan lancar, hingga akhirnya ia berhasil memperbaiki kondisi finansialnya. Tak hanya soal materi, kebahagiaan juga datang dari orang-orang yang selalu setia di sisinya. Sahabat yang dulu menjadi saksi pertama air matanya, kini ikut tersenyum menyaksikan kebangkitannya. Keluarga yang dulu menguatkan dengan doa, kini merasa lega melihatnya tak lagi terpuruk. Anak-anak pun tumbuh dengan penuh kasih sayang, karena meski tanpa sosok ayah, mereka memiliki ibu yang berjuang sepenuh hati. Suatu sore, ketika ia duduk di teras rumah dengan secangkir teh hangat, angin berhembus pelan menyentuh wajahnya. Senyum tipis terukir di bibirnya. Senyum yang tulus, bukan lagi topeng untuk menutupi luka. Senyum itu lahir dari keyakinan bahwa ia telah melewati badai besar dan berhasil keluar dengan kepala tegak. Ia tahu, perjalanan hidup tak selalu mudah. Masih ada luka yang sesekali perih jika disentuh kenangan. Namun kini ia sudah tidak lagi hancur karena itu. Ia bangkit, ia kuat, dan yang terpenting, ia bahagia dengan dirinya sendiri. Mungkin suaminya entah di mana kini terpuruk, menyesali semua yang telah terjadi. Tapi baginya, semua itu sudah tidak penting. Hidupnya bukan lagi tentang siapa yang tinggal atau siapa yang pergi, melainkan tentang bagaimana ia bisa terus melangkah dengan penuh harga diri. Malam itu,
Sebelum tidur, ia menatap anak-anak yang terlelap. Dalam hatinya ia berbisik, "Mama janji, kita akan baik-baik saja. Mama sudah berdiri, dan kita akan terus berjalan ke depan. Tanpa air mata, tanpa ketakutan lagi." Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia tidur dengan damai. Bukan karena tak ada masalah, tapi karena ia akhirnya berdamai dengan dirinya sendiri. Siang itu terik matahari menyengat, membuat aspal jalanan nyaris beruap. Di bawah bayang-bayang pohon rindang dekat pasar, seorang pria duduk termenung. Rambutnya kusut, bajunya kotor dan kusam, wajahnya penuh garis lelah. Orang-orang yang lalu lalang menatapnya dengan tatapan iba. Sebagian lagi hanya melirik sekilas lalu melengos pergi. Dialah pria yang dulu disegani. Dengan jas rapi dan mobil mewah, ia sering melintas dengan kepala tegak. Kata-katanya dulu penuh kesombongan, seolah dunia ada di genggamannya. Kini, semua itu hanya tinggal kenangan yang menamparnya setiap kali ia bercermin pada genangan air di jalan. Ia mencoba mencari pekerjaan seadanya, namun siapa yang mau mempercayai seorang pria tanpa alamat jelas, tanpa penampilan layak? Bahkan teman-teman yang dulu sering merapat saat ia masih kaya kini seakan hilang di telan bumi. Teleponnya sudah lama tak berbunyi, tak ada lagi ajakan makan malam, tak ada lagi tawa di meja restoran mahal. Lebih menyakitkan lagi, ingatan tentang istrinya terus menghantui. Ia ingat jelas bagaimana perempuan itu selalu menunggunya pulang, menyiapkan makanan kesukaannya, tersenyum meski hatinya mungkin terluka. Dan betapa bodohnya ia, memilih seorang wanita asing hanya demi kesenangan sesaat, hingga menghancurkan segalanya. Suatu sore, saat hujan deras mengguyur kota, ia berjalan tanpa arah. Pakaian basah kuyup menempel di tubuh kurusnya, membuatnya menggigil. Di seberang jalan, ia melihat sebuah mobil mewah berhenti di depan toko. Dari dalam keluar seorang wanita anggun bersama dua anak yang tertawa ceria. Wanita itu adalah mantan istrinya. Ia berdiri terpaku, dadanya bergetar hebat. Ingin rasanya ia berlari dan memanggil, meminta maaf, memohon kesempatan. Tapi kakinya kaku, lidahnya keluh. Karena ia sadar, dirinya kini tak lebih dari seorang asing yang pernah menyakiti. Mantan istrinya menoleh sekilas, lalu melangkah masuk toko tanpa sedikit pun mengenalinya. Saat itulah ia benar-benar mengerti, inilah karma. Apa yang dulu ia banggakan kini tak bersisa. Cinta yang dulu setia ia khianati, kini tak akan pernah kembali. Ia menjadi contoh nyata bahwa pengkhianatan tak pernah berakhir indah. Semua yang ia alami adalah akibat dari pilihannya sendiri. Dan malam itu, ketika ia berbaring di emperan toko dengan tubuh menggigil kedinginan, hanya satu kalimat yang berputar di kepalanya. Andai waktu bisa kuputar, aku akan memilih setia. Tapi semua sudah terlambat. Malam itu, ia berdiri di depan cermin kamar. Wajah yang dipantulkan bukan lagi wajah perempuan rapuh yang dulu menangis sepanjang malam, menunggu kepulangan suami yang tak pasti. Kini ia melihat seorang wanita dengan sorot mata yang tenang, penuh keyakinan, meski ada jejak luka yang tak mungkin terhapus. Luka itu bukan lagi aib, melainkan tanda betapa ia pernah berjuang dan bertahan. Ia menarik napas panjang. Dalam hatinya, ia tahu kehilangan bukanlah akhir segalanya. Justru kehilangan itulah yang membuatnya menemukan kekuatan yang selama ini tersembunyi. Ia belajar bahwa cinta, jika tak disertai kesetiaan dan penghargaan, hanya akan menjadi racun yang membunuh perlahan. Ia pernah dibutakan oleh janji manis, oleh keyakinan bahwa rumah tangga yang ia jaga mati-matian pasti akan bertahan. Namun kenyataan membuktikan sebaliknya, dan itu tidak membuatnya hancur, melainkan membuka matanya. Hari-hari berat yang ia jalani telah mengajarkan arti harga diri. Ia menyadari bahwa mencintai seseorang bukan berarti mengizinkan dirinya diinjak, ditipu, atau disia-siakan. Wanita pun berhak memilih jalan hidupnya, berhak berkata tidak pada perlakuan yang merendahkan, dan berhak meraih kebahagiaan dengan caranya sendiri. Kini, ketika melihat anak-anak yang tumbuh sehat di sisinya, ketika merasakan kebebasan tanpa beban kebohongan, ia tahu keputusannya sudah tepat. Ia bukan hanya berhasil keluar dari lingkaran luka, tapi juga berdiri sebagai contoh bagi banyak wanita lain, bahwa keberanian untuk meninggalkan adalah pintu menuju hidup yang lebih baik. Sementara di luar sana, suaminya yang dulu membanggakan diri kini menjadi bayangan masa lalu. Ia tak lagi membenci,
tak lagi menyimpan dendam. Yang tersisa hanyalah rasa iba dan sebuah pelajaran besar. Karma selalu menemukan jalannya. Dengan senyum tipis, ia berbisik pada dirinya sendiri, "Aku berhasil. Aku selamat." Dan di titik itulah ia benar-benar mengerti, kebahagiaan sejati tidak datang dari orang lain, melainkan dari hati yang berani memilih, melawan, dan menang.